menghubungkan antara Banjarmasin Pleighari untuk segmen 1 yang menghubungkan itu sudah selesai. Kemudian hari ini akan dilanjutkan untuk pembangunan segmen kedua yang menjadi tanggung jawab dari PJN provinsi. Demikian juga untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Banjarbaru dengan Kabupaten Tapin juga sudah progresnya sampai 70%. Nah, diharapkan dengan percepatan yang ada, kita masih mengharapkan percepatan sehingga pendorongan logistik dapat menggunakan jalan darat. Kemudian hari ini tetap kita melaksanakan pendorongan logistik menggunakan sarana udara yang ada terpenuhi. Berdasarkan hasil rapat evaluasi yang kita lakukan tadi pagi, maka disimpulkan untuk Satgas tanggap bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan lebih memprioritaskan terhadap warga yang sedang mengungsi. Kemudian bagaimana kita bisa mengelola bantuan agar dapat tergolong secara lebih efektif. Kemudian kita akan mulai untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur yang ada untuk bagi pengungsi. Akan kita pisahkan antara jenis kelamin laki-laki perempuan, kemudian juga berdasarkan faktor usia, di mana antara yang muda, anak-anak dengan yang orang tua juga akan kita pisahkan, sehingga di samping kita tetap melaksanakan pengendalian pengungsian ini juga tetap berdasarkan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi dampak yang tidak kita harapkan adanya penambahan COVID-19. Itu yang bisa kami sampaikan secara ringkas, nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Sekda. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Danrem atas laporan singkatnya. Pak Sekda, silakan mungkin bisa dilanjut beberapa catatan yang mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman media yang hadir pada saat Zoom ini. Baik, mohon izin Pak Danrem, kami coba sampaikan tadi sudah komunikasi dengan P2JN, Balai Jalan terkait dengan jembatan, ditargetkan jembatan yang berada di Sungai Salim, Matraman, Kabupaten Banjar, itu diusahakan selesai paling lambat malam ini. Kemudian untuk jembatan Tabunio di Kabupaten Tala, teman-teman dari Balai juga menargetkan itu selesai besok malam, hari Jumat malam. Mudah-mudahan lalu lintas di jalur tersebut bisa lancar. Cuman beban muatan yang dibatasi maksimal 6 ton, yang mobil-mobil berat tidak disarankan untuk melalui jalur tersebut. Kemudian juga saya ingin melaporkan hari ini tadi kami mendapat kunjungan dari Menteri Menko PMK, Pak Muhajir. Beliau meninjau beberapa lokasi. Yang pertama adalah di penampungan BBPPKS di Kementerian Sosial di Banjarbaru, kemudian ke tempat pengungsian di Demang Leman di Kabupaten Banjar, kemudian penampungan di Puskesmas Sungai Tabuk di Kabupaten Banjar. Dari pantauan yang dilihat ada beberapa yang memang ingin dipercepat oleh Pak Menko, seperti ada usaha untuk tambahan dapur umum yang harus segera dikirim ke Kalimantan Selatan dari Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Kemudian ada bantuan untuk pompanisasi di wilayah Banjarmasin yang akan dibantu oleh teman-teman Balai Wilayah Sungai. Nah, kemudian untuk pompa besar akan dikirim dari Kalimantan Barat, rencananya target 2 hari ke depan akan tiba di Kalimantan Selatan. Mungkin itu tambahan dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak Sekda, Pak Danrem atas... Ada tambahan lagi Pak? Silakan Bapak. Oke, satu lagi tambahan bahwa bantuan dari Angkatan Darat melalui kapal ADRI 50 ini sedang persiapan merapat, diperkirakan nanti jam 17.00 kapal ADRI tersebut akan merapat dengan membawa berbagai macam bantuan, termasuk di dalamnya ada panel-panel apabila dibutuhkan lagi untuk pembangunan jembatan, kemudian juga ada dukungan logistik, juga ada dukungan kendaraan, dukungan yang lain-lainnya. Jadi besok rencana akan kami acarakan untuk mengundang Forkompinda, pelaksanaannya, penerimaannya di pukul 10.00 dan kami mengharapkan nanti Pak Sekda tolong ditebusi Pak Gubernur untuk bisa hadir kegiatan tersebut. Demikian sebagai tambahan, terima kasih. Terima kasih Pak Danrem, Pak Sekda. Mohon berkenan menunggu sebentar karena kita ingin tahu kalau memang ada media yang akan menanyakan terkait dengan Kalimantan Selatan. Jadi
Mungkin ini ada satu pertanyaan dari Mbak Riani, wartawan IDN Times, terkait dengan ingin bertanya terkait dengan Walhi menyebut banjir karena alih fungsi lahan. Gimana ini Pak? Ini kira-kira apakah sudah ada kajian yang ini menyebutkan bahwa karena alih fungsi lahan? Kira-kira saya nggak tahu karena sebenarnya fase ini adalah kita lebih memberikan update untuk penanganan tanggap darurat. Tapi ini ada pertanyaan yang terkait dengan masalah alih fungsi lahan dan menyebabkan banjir. Lebih banyak ke kajiannya. Saya nggak tahu apakah bapak-bapak yang di lapangan berkenan menjawab atau masih belum ada jawabannya. Silakan Pak dan Rem sama Pak Sekda kalau ada jawaban terkait hal tersebut. Baik, mungkin saya coba jelaskan. Yang pasti sampai saat ini kita masih menduga bahwa anomali cuaca karena La Nina itu yang menjadi penyebab utama. Terkait alih fungsi lahan, kemudian yang lain-lain, ini masih kita dalami. Kita melibatkan teman-teman dari profesional, kemudian akademisi, dan teman-teman lain yang mungkin nanti akan membantu kami untuk mengkaji. Terkait itu kita akan pelajari lebih detail lagi, Bapak. Kami mohon waktu, kalau memang sudah kajiannya selesai, nanti akan kami sampaikan hasilnya. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Sekda, saya rasa sudah terjawab ya Mbak Riani atas jawabannya Pak Sekda. Pak dan Rem, ada jawaban terkait? Oke, saya buka lagi untuk teman-teman media, silakan. Mumpung ini Pak dan Rem karena sibuk, Pak Sekda juga sibuk, kita beri waktu, kalau nggak ada, kita langsung masuk ke Sulawesi Barat. Kondisi pengungsian, ini ada dari suara.com. Bagaimana Pak kondisi pengungsian? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, ringkas. Mungkin dari Pak Danrem atau Pak Sekda, silakan. Baik Pak, kami menyampaikan bahwa secara umum keadaan pengungsi tertangani dengan baik, bahwa untuk bantuan-bantuan yang ada tersalurkan, apakah itu bantuan dari Bapak Presiden ataupun bantuan dari pemerintah daerah ataupun dari simpatisan lainnya tersalurkan. Kemudian yang menjadi fokus kami sekarang adalah penyediaan air bersih, di mana hasil kunjungan kami kemarin di dua tempat, yaitu di Plehari, di mana untuk di Plehari air bersih, Bupati sudah mengambil inisiatif untuk mengalirkan saluran air minum dan sehingga bisa tersalurkan. Kemudian untuk di wilayah Barabai itu pasukan air bersih dari laporan yang tadi pagi kami dapat masih dibantu dari Pemda dari wilayah Kandangan. Jadi kalau berbicara tentang penanganan tentu sudah bisa kita laksanakan maksimal, walaupun sekali lagi tentu masih banyak kekurangan di lapangan yang tentu akan kita perbaiki dan kita tingkatkan hari demi hari. Itu sebagai tambahan, mungkin Pak Sekda bisa melengkapi lagi. Ya, terkait apakah ada yang COVID, sampai saat ini kita belum ada laporan terkait. Tapi antisipasi untuk mengatasi tersebut, kita sudah menyampaikan kepada posko-posko di pengungsian agar memisahkan yang rentan dengan yang tidak rentan. Kemudian kita menyiapkan posko kesehatan dan juga kita menyiapkan rapid test antigen. Untuk saat ini kita akan minta bagi pengungsi-pengungsi yang mungkin mempunyai gejala, itu agar segera dilakukan pemeriksaan di posko kesehatan yang sudah disiapkan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Danrem sama Pak Sekda. Apakah satu lagi tadi sudah disampaikan ya, jadi masalah COVID sudah ada diupayakan. Apakah terhambat dengan masalah banjir ini? Nah, ya ini sudah jelas ya, sudah dijawab ya dengan Mas Fajar, juga Mas Tio dari Suara.com, saya rasa sudah terjawab. Baik rekan-rekan media, kalau memang tidak ada kita beralih ke Sulawesi Barat. Masalah vaksin, apakah Pak Sekda, ini ada yang bertanya masalah vaksin, kondisi gudang vaksin aman? Ya, sampai saat ini tidak ada laporan terkait permasalahan di gudang vaksin. Saya rasa kondisi di gudang vaksin masih aman. Baik, terima kasih Pak Sekda. Oke ya, kita berikan waktu untuk bapak-bapak yang di Kalimantan Selatan agar bisa langsung bisa untuk lebih dahulu meninggalkan Logistikon karena saya rasa masih banyak yang harus dikerjakan. Kita upayakan besok bisa kita seperti biasa Pak Sekda, Pak Danrem, seperti jam segini kita sampaikan kepada
media supaya mendapatkan satu pintu suara dan teman-teman media bisa mendapatkan update terkini sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Danrem, Pak Kolonel Infantri Firmansyah, dan Pak Sekda, Pak Roy Rizali Anwar. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi selamat bekerja. Terima kasih atas kerja kerasnya di lapangan. Terima Baik, kasih. terima kasih. Baik, kita sekarang masuk ke Sulawesi Barat. Sebelum masuk ke Sulawesi Barat, Pak Wawan Darmawan ini guru saya. Ada bagian di Kalimantan, apakah juga bagian Mas Wawan? Bukan Pak, saya Oke. Balai 4 itu Sulawesi dan Maluku Pak. Oke, Maluku ya. Jadi belum ada BMKG yang bergabung ya kali ini ya di Kalimantan. Sudah, hari ini Kepala Badan sudah bergerak ke Kalimantan Selatan, tapi mungkin masih dalam perjalanan pesawat. Baik. Tapi teman-teman BMKG sudah di sana, sudah ada. Baik. Ada Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan dan Kepala Balai 3 Denpasar. Baik, terima kasih Mas Wawan. Jadi kita langsung masuk ke update untuk Sulawesi Barat. Kami persilahkan di sini tolong dibuka spin-nya dari Satgas di Posko Sulawesi Barat. Di sini ada Pak Bambang Kapusdal Ops BNPB yang saat ini sedang di lapangan bersama bapak-bapak semuanya dari Kastem, dari PU, dari Telkom, dan dari PLN. Isu hari ini yang akan kita sampaikan adalah masalah infrastruktur ya, jadi terkait dengan infrastruktur, termasuk di sini adalah infrastruktur PU-an dan kemudian ada telekomunikasi dan listrik ya. Saya rasa itu menjadi penting. Nanti Mas Wawan bisa memberikan catatan penting apa yang terjadi dan mungkin ke depan apa yang harus menjadi perhatian. Dan teman-teman media bisa membantu bagaimana edukasi segera bahwa apa yang harus dilakukan ke depan. Baik, terima kasih. Saya persilakan Pak Bambang untuk lanjut memberikan pengantar moderatori teman-teman bapak-bapak yang ada di Sulawesi Barat. Rekan-rekan media silakan menyimak. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak PLT Deputi Sistem dan Strategi, Bapak Dr. Aditya Jati, dan Bapak Ibu rekan-rekan media di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti konferensi pers terkait dengan update penanganan dari berbagai kejadian bencana. Pada kali ini kami membawakan bersama-sama dengan teman-teman di Sulawesi Barat terkait dengan gempa Mamuju 6,2 skala Richter. Alhamdulillah bersama kami telah hadir yang terhormat Bapak Brigadir Jenderal TNI Firman. Selamat sore Bapak. Kemudian bersama kita juga sudah hadir Bapak Karo Ops Polda Sulawesi Barat, Bapak Kombes Helmi. Selamat sore. Kemudian bersama kita juga ada perwakilan dari Kementerian PUPR. Untuk kali ini diwakili oleh Bapak Budi Amin, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulbar. Selamat sore Pak. Dan juga dari PLN, yaitu Bapak Setiawan, Manajer PLN UP3 Mamuju. Bapak Setiawan. Oh, sebelah sini, mohon maaf. Kemudian terakhir, Bapak Joni ya Pak. Bapak Joni.
Mohon maaf Pak Bambang, sepertinya tadi agak terputus suara dan videonya. Mungkin bisa catatan akhir. Sudah ya. Tes 1, 2, 3 diterima berapa Pak? Diterima, silakan. Oke, sudah nyambung Pak ya. Baik, pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari ke-6 pasca bencana alam yang terjadi di Mamuju dan di Majene. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan yang kami laksanakan di sini melibatkan beberapa stakeholder dan beberapa satuan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ini. Untuk personil yang kami libatkan yang sudah bergabung di Mamuju yaitu 3.139 orang, terdiri dari TNI Angkatan Darat 1.258 orang, TNI Angkatan Laut 215 orang, TNI Angkatan Udara 72 orang, dan dari kepolisian 744 orang, dan ditambah dengan unsur Pemda dan relawan berjumlah 850 orang. Kemudian alat peralatan yang mendukung kami cukup di lapangan dengan kondisi alat yang digunakan sesuai dengan sasaran kegiatan yang dilakukan, terutama penggunaan alat berat dan alat pendukung lainnya dalam rangka mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian perlu kami informasikan pula bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan, ya, diantaranya adalah melaksanakan pemantauan ke wilayah gempa di Kabupaten Majene maupun di Mamuju, dan berikutnya melaksanakan pemantauan lokasi pengungsi di berbagai wilayah terpencil di Mamuju dan Majene. Demikian pula dilaksanakan penerangan logistik ke pengungsian dan melaksanakan pelayanan kesehatan di semua titik pengungsian. Demikian pula tentunya kita menyalurkan bantuan-bantuan bahan makanan sembako ke wilayah-wilayah terpencil, dan kita mulai menghitung kerugian dan juga melanjutkan membersihkan puing-puing bangunan yang ada. Rencana ke depan kita laksanakan yaitu melaksanakan pemeliharaan jalan, akses jalan di titik-titik yang terjadinya longsor akibat di sepanjang rute Kabupaten Mamuju dan Majene. Demikian pula perlu juga dilaksanakan membuat beberapa material yang datang dari luar, dari Jakarta. Di antaranya adalah material rumah sakit lapangan yang akan kita pasang, dibangun di Mamuju, dan juga ada bantuan dari Bapak Kasat yaitu dukungan jembatan beli yang bisa digunakan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk memperlancar transportasi di wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Kemudian yang berikut yang kami sampaikan bahwa penerangan logistik ke titik pengungsian juga sudah berupaya kita laksanakan. Nantinya tentunya kita lanjutkan, terutama di tempat-tempat yang terpencil yang ada di Marunda dan juga beberapa tempat di wilayah Mamuju. Perlu kami informasikan juga bahwa masih ada beberapa warga yang masih tertimbun
namun sampai sekarang belum bisa ditemukan karena faktor kesulitan dalam mencapai wilayah tersebut, dan juga sudah memaksimalkan upaya dari Basarnas untuk mencari korban yang masih tertimbun. Sampai sekarang masih dilanjutkan pencariannya. Demikian yang perlu kami sampaikan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari ke-6 ini, dan juga terus dilaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga kegiatan untuk mempercepat normalisasi keadaan kondisi normal yang ada di wilayah Sulawesi Barat tentu terus kita lanjutkan sesuai dengan kondisi wilayah yang ada. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Danrem selaku Ketua Satgas Penanganan Gempa Sulbar. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan update terkait dengan operasi pencarian penyelamatan dari Bapak Didi Hamzah, Direktur Kesiapsiagaan Basarnas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat, mohon izin kami mewakili Direktur Kesiapsiagaan untuk menyampaikan update perkembangan operasi SAR yang dilaksanakan sampai dengan saat ini. Dari hasil pencarian sampai dengan sore hari ini itu tidak ada info dan Suara terputus dari Sulawesi Barat. Pak Bambang. Pak Bambang. Suara terputus dari Sulawesi Barat. Rekan-rekan media mohon bersabar, ini kami sedang menghubungi kembali dengan posko di Sulawesi Barat. Satgas Sulawesi Barat. tes. Ya, Oke, baik, kami lanjutkan. terima kasih. Mudah-mudahan sudah kami lanjutkan. Jadi dari operasi pencarian yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan sampai dengan hari ini tidak ada informasi terbaru terkait dengan adanya laporan warga yang hilang ataupun yang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Kemudian yang dilakukan sampai saat ini adalah standby tim SAR gabungan di dua titik, yaitu di Majene dan Mamuju, untuk mengantisipasi adanya laporan-laporan dari warga. Kemudian juga kami laporkan saat ini tim SAR gabungan, baik itu dari potensi dari instansi lembaga terkait yang berada di Mamuju atau yang sudah hadir di Mamuju. Pada hari ke-7 ini mulai kami lakukan penyesuaian melihat tidak ada lagi laporan-laporan terbaru dari warga, sehingga ada beberapa potensi dari relawan dan dari instansi terkait yang hadir di Mamuju maupun di Majene sebagai relawan SAR atau yang ingin melakukan pencarian dan pertolongan. Saat ini sudah kami lakukan pengurangan untuk penyesuaian di posko. Kemudian tim Basarnas juga saat ini kami sampaikan mulai melakukan penyesuaian juga dengan secara bertahap. Namun kesiapsiagaan dan antisipasi apabila ada laporan-laporan terbaru dari warga yang terdampak nanti atau yang korban, Basarnas selalu siap untuk mengantisipasinya. Mungkin itu yang dapat kami laporkan dari klaster SAR yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur dari Basarnas. Untuk selanjutnya kita akan
mendengarkan update, mungkin ada informasi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Polda Sulbar terkait dengan keamanan pengamanan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh peserta dan seluruh media yang saat ini hadir. Ada dua hal yang disampaikan dari kepolisian terkait dengan yang pertama yaitu terkait dengan jalur distribusi yang hingga saat ini terus kita lakukan pengamanan dan pengawalan. Untuk jalur distribusi, alhamdulillah baik distribusi dari Palu melalui Pasangkayu ke Mamuju masih lancar sampai saat ini. Yang kedua, terkait dengan jalur distribusi dari Makassar menuju Mamuju juga saat ini alhamdulillah sudah lancar kembali. Walaupun masih ada sedikit perhambatan terkait dengan masih adanya beberapa longsoran-longsoran, namun bisa dikendalikan dan dibersihkan pada saat ini. Yang kedua, untuk dari kami mencoba untuk menghidupkan kembali sarana-sarana atau perekonomian. Ya, kita kehidupan lagi perekonomian terkait dengan dibukanya kembali beberapa minimarket yang ada di wilayah Mamuju serta pasar-pasar tradisional. Yang saya ini tentunya sudah mulai hidup kembali walaupun tidak seluruhnya bisa aktif kembali, namun sudah beberapa, dan kita juga coba untuk menghidupkan kembali terkait dengan bank-bank yang ada di wilayah Mamuju. Hingga saat ini dari BRI terima kasih sudah bisa aktif, dan kami juga melakukan pengamanan terhadap sentra-sentra ekonomi yang sudah mulai aktif kembali. Ada himbauan yang kami sampaikan kepada para penjual-penjual untuk tidak melakukan atau menjual dengan harga yang tinggi sehingga harga bisa wajar. Untuk mini market yang ada di wilayah Mamuju itu harga masih stabil. Sedangkan pasar-pasar tradisional juga saat ini masih stabil walaupun ada sedikit kenaikan. Tapi dalam hal ini masih di dalam batas kewajaran. Mungkin dua itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan jalur distribusi serta menghidupkan kembali sentra-sentra perekonomian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi update terkait dengan penanganan hal mendasar terkait dengan gempa di Sulbar ini. Untuk selanjutnya kita memasuki update terkait dengan infrastruktur. Untuk itu, kesempatan pertama kita berikan kepada PU untuk bisa memberikan update terkait apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Dinas Pekerjaan Umum. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Baik, kami akan melaporkan update kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PUPR pasca gempa hari ke-6. Yang pertama kami laporkan untuk konektivitas jalan. Ada 2 jalan utama yang merupakan jalur logistik utama menuju Mamuju, yaitu dari Makassar ke Mamuju dan dari Palu ke Mamuju. Pada saat gempa, untuk yang Palu ke Mamuju tidak ada gangguan konektivitas. Palu ke Mamuju lancar. Namun dari Makassar ke Mamuju ada 73 titik longsor, di mana ada 5 titik yang risiko tinggi menutup seluruh badan jalan, dan ada 7 titik risiko sedang, setengah badan jalan, yang 61 titik adalah longsoran kecil. Akses ini bisa dilalui pada hari Sabtu jam 1 siang, jadi sempat tertutup selama 1 hari setengah. Ya, untuk saat ini potensi longsor untuk jalur ini memang sangat besar, sehingga kami Kementerian PU sudah ada alat standby di sana 7 titik, setiap titik longsoran ada standby alat. Begitu ada longsoran langsung kita bersihkan. Sehingga sampai saat ini akses dari Makassar ke Mamuju masih lancar. Kemudian untuk gedung,
total kerusakan gedung negara yang kami sudah inventarisasi, rusak berat ada 11 gedung, kemudian rusak sedang ada 9, dan rusak ringan 22, totalnya 44. Tim penilai gedung dari Jakarta beranggotakan 15 orang juga sudah tiba sejak kemarin untuk melakukan pemeriksaan terhadap ke-44 gedung negara ini. Kemudian untuk sarana air bersih dan sanitasi, kami Kementerian PUPR sudah menyalurkan untuk sarana air bersih di Mamuju terdiri dari 27 hidran umum, kemudian sumber air yang ada saat ini ada di 2 lokasi, kemudian tangki air ada 7 unit yang secara terus-menerus berkeliling di setiap pengungsian untuk mengisi hidran umum. Kemudian untuk sanitasi, yang kita sudah sebar di pengungsian, yang pertama ada vakum tinja 1 unit, kemudian mobile toilet ada 3 unit, WC portable 16 unit, kemudian WC knockdown ada 11 unit, kemudian safety tank darurat ada 1 unit. Sedangkan sarana umum yang kita sudah sebar di pengungsian ada tenda hunian 11 unit. Untuk di Majene yang kita sebar ke pengungsian ada 8 hidran umum, kemudian WC portable 2 unit, kemudian bioseptik 1 unit, ada tangki 2 unit, kemudian ada tenda hunian 5 unit, sehingga total penyebaran untuk sarana air dan sanitasi di 16 titik pengungsian, baik yang di Mamuju maupun di Majene. Kemudian sebentar malam, insya Allah akan tiba lagi 6 WC portable dan 20 hidran umum dari Makassar. Untuk sumber daya air, dampak dari gempa ini hanya kerusakan ringan di bendungan Seka-Seka, ini sudah dibenahi juga, jadi boleh dikatakan untuk sumber daya air tidak begitu berdampak. Dan untuk mendukung sumber baku, air baku, kita akan melaksanakan 6 titik pengeboran di lokasi-lokasi pengungsian. Kemudian kami laporkan juga bahwa untuk pembersihan puing-puing dalam rangka membersihkan Mamuju dan Majene, tadi kita sudah mulai, ada 8 eskavator dan 12 dump truck untuk memulai pembersihan puing-puing gedung di kota Mamuju maupun di Majene. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Amin, Kepala Balai Jalan Provinsi Sulbar. Selanjutnya dari PLN bisa mengupdate terkait dengan sudah berapa persen sebetulnya listrik di Mamuju dan Majene ini telah dapat berfungsi kembali. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan. Izinkan kami wakil dari PT PLN Persero ingin menyampaikan update terkait dengan pemulihan kelistrikan pasca gempa. Jadi izin menyampaikan per tanggal 20 Januari pukul 15.30 WITA dari gardu yang terdampak akibat gempa 872 buah yang padam sampai dengan 20 Januari kemarin sudah kami normalkan 856 atau 98%. Perlu kami sampaikan di sini ada 16 gardu yang tidak bisa kami normalkan karena terkait akses, yaitu di Kecamatan Ulu Manda yang melistriki kurang lebih ada 5 desa di sana. Itu belum bisa kami akses karena kami tidak bisa memobilisasi tiang maupun trafo untuk penggantian trafo dan tiang yang rusak di lokasi tersebut. Kemudian perlu kami sampaikan juga pada masyarakat maupun stakeholder terkait, pada dasarnya untuk listrik di Kabupaten Mamuju sudah normal 100%, tinggal yang di Ulu Manda, di Majene, sehingga kami harapkan mungkin dari stakeholder apabila ada rumahnya yang masih belum menyala, tolong bisa diinformasikan ke PLN agar dicek lebih lanjut, mungkin ada instalasi yang terganggu sehingga kami segera bisa perbaiki untuk
meningkatkan pelayanan kami pada masyarakat. Kemudian untuk membantu sementara penerangan di Kecamatan Hulu Manda, kami dari PT PLN juga sudah siapkan lampu hemat energi fotovoltaik atau sel surya sebanyak 25 buah untuk 4 desa yang ada di sana, dan insya Allah besok atas bantuan dari dan Lanal bisa diterbangkan menuju lokasi untuk bisa kami pasang di sana. Demikian yang dapat kami sampaikan update terkini dari PT PLN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih PLN. Ya, selanjutnya kita juga akan menyampaikan laporan sudah berapa terbukanya kita terhadap telekomunikasi. Terkait dengan ini telah hadir juga perwakilan dari Telkom Mamuju. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jelas Pak, kami bisa mendengar. Terima kasih. Makasih Pak, kami dari PT Telkom Sulbar. Mungkin bisa kalau kami tampilkan kami punya materi Pak, izin. Izin melaporkan Satgas Telkom Peduli Bencana Gempa Mamuju, update data tanggal 21 Januari 2021. Next. Kami laporkan recovery layanan telekomunikasi, di mana terdiri dari layanan Telkom Backbone dan Metro. Posisi tanggal 15 Januari 2021 pukul 2.43 WIB itu sudah langsung pulih 100%. Artinya pada saat terjadi gempa selang sekitar 15 menit Metro dan Backbone kami sudah up. BTS Telkomsel dari 231 site se-Sulawesi Barat pulih 100% dengan coverage voice 100% dan coverage data 100%. Posisi 17 Januari pukul 16.23. Untuk pelanggan, mohon maaf jangan masih balik dulu Pak. Ya. Untuk pelanggan IndiHome dari 9.602 sudah 92,1% atau sebanyak 8.843 pelanggan. Posisi 21 Januari pukul 12.
dikerahkan untuk percepatan recovery layanan Telkom Group. Untuk support layanan dan bantuan, total nilai 905.300.000. Support layanan recovery pasca gempa 240 juta. Dengan rincian sebagai berikut. 1. Free internet SSID Telkom Peduli di 140 lokasi sekitar wilayah Mamuju dan Majene kalau dinilaikan dengan rupiah senilai 70 juta. Free telepon 50 menit dan 250 menit SMS. Ini terdiri dari kartu simpati, kartu as, dan loop ke semua operator. Serta free telepon 100 menit terdiri dari kartu halo ke sesama Telkomsel. Support layanan ini untuk posko utama senilai 170 juta. Terdiri dari posko BMKG, ini kami fasilitasi dengan WiFi Astinet 100 mega. Posko gabungan Pertamina di Koramil Malunda, ini kami pakai VSAT Pak, 100 mega juga. Posko BNPB Astinet 100 mega. Posko induk kantor gubernuran 100 mega Astinet dan WiFi ID-nya 100. Lokasi kunjungan RI 01 kemarin Pak. Posko pengungsi Stadion Manakara Astinet, kami kasih Astinet 500 Mbps. Lokasi kunjungan RI 1 kemarin streaming. Kemudian posko pengungsi Stadion Polewali 100 mega. Kemudian posko kesehatan di kantor gubernur. Posko Pertamina Malunda, ini kami pakai VSAT Mangoskai. Kemudian rumah sakit regional. Kemudian support layanan Telkom di RKB PLN Majene. Lanjut. Support layanan dan bantuan ini terdiri dari bantuan CDC kepada posko BUMN di kantor PLN sebesar 25 juta berupa bahan sembako dan akan ini baru gelombang pertama. Kemudian 2, bantuan CDC kepada posko BUMN di kantor PLN juga. Ini yang kedua sebesar 50 juta berupa bahan sembako. 3, bantuan CDC kepada posko BUMN di kantor PLN sebesar 130 juta berupa sembako dan peralatan bayi. 4, bantuan DES kepada posko induk BNPB sebesar 27 juta. Ini berupa peralatan ibadah, baju anak-anak, dan terpal. 5, bantuan berbagi bersama IndiHome kepada mitra Telkom dan warga yang berdampak sebesar 90 juta berupa biaya perbaikan rumah dan bahan sembako. 6, bantuan sekar, ini serikat karyawan Pak, Telkom kepada karyawan-karyawati Telkom Group yang berdampak bencana gempa Mamuju sebesar 45 juta. Oke, di skip, lanjut. Makasih Pak. Nah, ini beberapa dokumentasi kami Pak terkait recovery layanan di Mamuju. Tim-tim kami yang bergerak ini dari Makassar, dari Pare, dan dari Palu, serta tim Mamuju. Next. Ini beberapa dokumentasi kami terkait dengan delivery bahan sembako. Baik,
Terima kasih, demikian yang kami bisa sampaikan, Pak. Salam dari EPV kami dari regional, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, ada sedikit yang mungkin penting saya tambahkan untuk diketahui bersama. Yang pertama, Pak, kami menginformasikan bahwa dari Bapak Kasat telah memberikan suatu bantuan sebagai upaya untuk mempercepat normalisasi keadaan roda perekonomian yang ada di wilayah Sulawesi Barat dengan mengirimkan jembatan yang akan segera, minggu ini juga akan segera dipasang. Kemudian yang kedua, untuk membantu pemerintah di sini untuk mengatasi permasalahan di rumah sakit, yaitu menampung penderita ataupun pasien-pasien yang luka berat maupun luka sedang yang terdampak dari bencana alam. Besok pagi akan kita gelar dan kita bangun di Makorem, terdiri dari 100 tempat tidur untuk 100 pasien. Kemudian nanti akan beroperasi sampai dengan para pasien yang membutuhkan telah sembuh. Demikian informasi, dua tempat informasi. Pertama masalah jembatan, yang kedua masalah rumah sakit lapangan yang akan minggu ini juga segera kita bangun. Demikian, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Brigjen Firman Dahlan atas tambahan update-nya. Pak Radit dan Bapak Ibu seluruh rekan-rekan awak media, kami juga ingin melaporkan bahwa BNPB hingga hari ini menambahkan kekuatan dari dukungan kita untuk penanganan Sulbar. Selain dari 3 buah helikopter ukuran sedang dan kecil, kami juga menurunkan 1 buah helikopter besar yaitu Sinok dan juga 1 buah pesawat ATR untuk mendukung pengiriman logistik dan memperlancar jalur-jalur dukungan bantuan dari luar Sulawesi Barat. Baik Pak Radit, demikian yang kami sampaikan. Untuk itu mungkin jika ada Bapak Ibu dari rekan-rekan wartawan yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan. Bapak, mungkin berkenan ini ada BMKG, Pak Darmawan bisa memberikan update aja sekilas, mungkin 3 menit sampai 5 menit sebelum media. Siap, terima kasih Komandan Satgas, pada BNPB, Pak Radit, Bapak Dokter, dan teman-teman sekalian. Saya akan update perkembangan terkini. Jadi gempa yang terjadi sudah berjumlah 42 gempa dengan rincian 2 gempa merusak tanggal 14 dan 15. 6 gempa dirasakan 6 gempa, dan kemudian gempa susulan sebanyak 34, sehingga totalnya itu 42 gempa. Terakhir gempa terjadi kemarin tanggal 20 Januari pukul 13:10 dengan kekuatan 2,8. Koordinatnya di 3 lintang selatan, 111 bujur timur, kedalaman 8 km. Gempa dirasakan terakhir terjadi pada tanggal 18 Januari dengan kekuatan 3,4. Kami laporkan BMKG menurunkan sekitar 40 personil dengan melakukan yang pertama mencatat gempa setiap hari. Dan hari ini alhamdulillah belum ada gempa yang terjadi di Majene dan Mamuju. Kemudian BMKG juga melakukan pemetaan dampak kerusakan mikro dan makronya. Akan kami berikan kepada masyarakat dan pemerintah hasilnya setelah kami petakan secara fix. Ini masih proses. Kami juga mengukur ketebalan sedimen tiap-tiap daerah. Kami juga melakukan penghitungan peluruhan. Kira-kira kapan akan terjadi akan berakhir gempa ini. Perhitungan sementara
21 sampai dengan 27 hari akan selesai gempa ini dari gempa pertama tanggal 14. Tapi akan kami terus update sementara tanggal segitu. Jadi sekitar 3 atau 4 minggu lagi akan selesai gempa ini di Mamuju. Tapi akan kami update. Tapi bukan berarti kita tidak waspada. Kata info dari Kepala BMKG, kita tetap waspada. Ya, segala hal bisa terjadi. Tetapi dari perhitungan yang sudah terbukti, yaitu 21 sampai 24 akan peluruhan, sehingga kita bisa memutuskan di hari-hari tersebut. Kami juga melakukan mitigasi kepada masyarakat. Di belakang itu ada Ibu Suci dan Ibu Marni. Nanti mungkin secara khusus akan beliau melaporkan apa yang telah dilakukan dalam hal mitigasi. Mungkin sekilas oleh Ibu Suci. Kemudian juga yang terakhir perakiraan cuaca besok itu hujan ringan tanggal 22 di Kabupaten Mamuju. Kemudian nanti di tanggal 23 akan hujan sedang pagi dan siang hari. Kemudian di tanggal 24 hujan ringan malam hari. Begitu sekilas. Mungkin Ibu Suci bisa menambahkan tentang kegiatan sosialisasi mitigasi yang telah dilakukan kepada pengungsi. Silakan Ibu Suci. Mungkin Pak Ya. di Posko bisa berikan mic kepada Ibu Suci yang di belakang itu dari BMKG. Ya sudah Pak Kabal. Ya. Mohon izin Ibu melaporkan Bapak-Bapak, kami dari tim pendampingan sosialisasi dari BMKG, alhamdulillah kami sudah melakukan sosialisasi di beberapa tempat pengungsian utama. Kemarin kami melakukan sosialisasi di ya, kami melakukan sosialisasi di stadion Stadion Manakara. Utamanya kami juga memberikan dampingan untuk anak-anak, memberikan edukasi kepada anak-anak agar mereka mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian dari proses trauma healing mereka. Kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang marak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami meminta mereka untuk tetap mengikuti info BMKG, bahkan kami juga membuat WhatsApp group untuk para pengungsi, baik di Manakara, tentu saja tokoh-tokoh dari komunitas, juga kemudian pengungsi di jalur 2, kami juga melakukan sosialisasi di sana, kemudian juga di belakang Hotel Meganita, kami juga melakukan sosialisasi malam hari tadi malam. Dan rencananya kami juga ingin melakukan sosialisasi di Majene, karena kemarin ada juga permintaan untuk melakukan sosialisasi di sana karena ternyata juga banyak masyarakat Majene yang resah dengan banyaknya informasi yang tidak jelas begitu Pak. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Kabal atas waktu yang diberikan. Terima kasih Ibu Suci. Demikian Pak Bambang, Pak BMKG, terima kasih. Pak Dep. Terima kasih Pak Darmawan. Jadi jelas ya, ini bagus sekali ini karena banyak media menanyakan dan saya rasa jelas masalah hoax dan seterusnya. Kemarin sampai dibahas khusus masalah hoax ini. Dan terima kasih informasi yang langsung disosialisasikan ke masyarakat ini membuat masyarakat lebih tenang. Baik, saya kembalikan ke teman-teman media. Silakan kalau ada pertanyaan, ini mumpung sekarang kita bisa langsung berkomunikasi dengan bapak-bapak yang ada di lapangan. Kita segera aja karena ini kasihan bapak-bapak ini kan juga harus melaksanakan tugasnya di lapangan. Jadi mohon teman-teman media bisa segera memberikan pertanyaan, chat box, kalau enggak raise hand ya supaya ada waktu untuk bapak-bapak ini bisa langsung melaksanakan tugasnya di lapangan. Saya belum melihat ada di chat box, coba cek chat box-nya belum ada yang bertanya. Belum ada ya.
Jika tidak ada mungkin bisa cukup kali ya Pak Radit. Baik, kita ya sepertinya nggak ada pertanyaan. Nanti satu lagi kita sampaikan. Oh, dari BBC ini baru masuk, mohon ya segera. Silakan Mas Abraham. Mau langsung audio atau ketikan? Mohon izin Pak. Ya, silakan Mas Abraham. Bisa didengar? Dengan Bapak-bapak yang di lapangan bisa ya? Oke, silakan. Terkait dengan korban banjir dan tanah longsor di Kalimantan Selatan, Pak, terutama di komunitas adat Dayak Meratus, yang sampai saat ini dikabarkan akses jalan menuju desanya itu terputus. Bagaimana Pak update pengungsian dan bantuan logistik di desa Patika lain dan desa Datar Aja Pak di Meratus Pak? Ya, Mas Abraham, mohon maaf tadi sebetulnya sesi Kalimantan Selatan sudah lewat, mereka karena harus segera langsung melaksanakan tugas ya. Tadi kami bertanya untuk Kalimantan Selatan karena sudah tidak bergabung bersama kami. Tapi apakah ada teman-teman dari Kalimantan Selatan masih bergabung? Sepertinya sudah nggak ada, Mas. Gini aja, kita tampung dulu, kami akan sampaikan ke Kalimantan Selatan. Karena mereka sudah ada bapak-bapak yang di Pak Danrem sama Pak Sekda sudah tidak di virtual Zoom-nya ini. Jadi mohon maaf Mas Abraham nggak bisa langsung didapatkan infonya untuk Kalimantan. Kita konsentrasi ke Sulbar dulu. Sulbar. Ini ada Sulbar. Oke, ke Pak Sulbar ini ada Mbak Ari dari Suara Pembaruan. Mohon diupdate data korban meninggal, luka, mengungsi, meski tadi disebut tidak ada temuan korban. Kira-kira kalau tidak ada temuan korban, apakah data terakhir mungkin bisa disampaikan? Pak Danrem mungkin bisa menyampaikan. Langsung dari Dansatgas Pak ya, menyampaikan update terakhir dampak dari bencana ini, baik yang korban jiwa maupun data pengungsi. Mohon maaf, mungkin asisten satu sebagai juru bicara ada halangan, jadi kami menginformasikan bahwa ya korban jiwa yang meninggal dunia ada 91 orang, terdiri dari di Mamuju ada 80 orang, dan di Majene ada 11 orang. Sedangkan luka-luka berat ada 404 orang, dan luka sedang 240 orang, sedangkan luka ringan 1.474 orang, dan secara bertahap sudah mulai banyak yang sembuh. Kemudian yang dinyatakan hilang sampai saat ini masih kita mencari 3 orang, semuanya berada di wilayah Kabupaten Majene. Untuk data pengungsi sampai saat ini, data update yang berhasil kami peroleh di 2 kabupaten, di Majene 19.735 pengungsi, kemudian di Kabupaten Mamuju 57.827 pengungsi. Jadi jumlah pengungsi secara keseluruhan ada 77.562 orang. Demikian informasi yang kami sampaikan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak dan Satgas. Saya rasa sudah menjawab ya pertanyaan itu. Ada pertanyaan lagi, estimasi kerugian yang sudah ada. Ya, tadi sudah disampaikan sepertinya masih dalam proses pendataan. Jadi mungkin itu, kecuali ada tambahan lain dari dan Satgas atau bapak-bapak yang di lapangan. Ada ya? Estimasi kerugian. Estimasi kerugian. Sudah dijelaskan. Dah, terima kasih Pak. Ya, belum ada ya. Jadi oke, terima kasih Pak. Ya, masih proses penghitungan. Ya. Angkanya sih sebetulnya sudah masuk beberapa, tapi perlu kita lakukan cek dan recheck untuk bisa memastikan bahwa angkanya ini sesuai dengan kondisi real di lapangan. Ada lagi? Ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian atas waktunya. Rekan-rekan media, terima kasih telah bergabung. Bapak-bapak yang di lapangan, terima kasih. Semoga tetap sehat dan selamat bertugas. Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Bambang dan terima kasih Pak Radit. Semua. Ya, mohon izin kita
langsung salam hormat buat Bapak-Bapak sekalian yang di lapangan. Terima kasih banyak atas waktunya untuk bersama kami untuk update kejadian bencana yang ada di lapangan. Dan kami mohon kesediaannya besok masih kita seperti biasa pada waktu yang sama dengan topik mungkin nanti ada perkembangan di lapangan seperti apa. Besok mungkin kita masuk ke pendidikan, Pak. Siap, bagus sekali. Saya rasa itu pasti ditunggu juga teman-teman media. Baik, terima kasih semuanya Bapak-Bapak dan Satgas, Basarnas, PU, Telkom, PLN, Kepolisian, Pak, kemudian dari BMKG, terima kasih banyak. Selamat sore dan selamat bertugas. Rekan-rekan media, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa besok siang jam 3 pada waktu yang sama. Selamat sore semuanya.